Hai semuanya, welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Amedi Ngerasari di channelnya Mantul di Belanda. Apa kabar buat kalian semuanya para subscribers? Dan gue juga mau ucapin selamat datang buat subscribers baru atau viewers baru, karena gue lihat angkanya mulai nambah. Jadi mungkin kalian yang baru subscribe, baru lihat-lihat video gue, entah itu video yang udah lama atau yang baru, selamat datang gitu gue ucapin. Dan makasih udah tertarik sama channel gue, dan semoga pastinya bisa berguna buat kalian semuanya. Dan kalau boleh like, share juga silakan, komen atau ada ide segala macam silakan. Buat kalian yang banyak pertanyaan yang belum gue jawab, maaf banget karena emang gue baru bisa upload video hari ini. Jadi kenapa sih gue udah sebulanan lebih nih gak upload video? Jadi 3 minggu yang lalu itu gue sempat terinfeksi virus corona alias COVID-19 gitu ya guys. So lumayan parah dapetnya. Ya gejalanya mungkin yang lagi happening, yang namanya Omicron gitu, seperti yang orang-orang alami. Dan kebetulan kalau kata orang-orang kan yang udah pernah kena corona jenis Omicron itu katanya kan cepet ya, 5 hari langsung sembuh atau 4 hari langsung sembuh gitu kan. Tapi tidak dengan gue dan suami gue. Jadi kita berdua lumayan parah nih guys. Dan in total ya kayaknya gue mengalami sakit itu hampir 11 hari. Dan itu 11 hari itu belum dinyatakan negatif ya. Jadi hari ke-11 itu tuh yang udah mulai enakan, badan itu udah mulai hilang rasa-rasa sakit tulang, flu, tenggorokan segala udah hilang. Tapi kalau pas dites itu masih positif. Jadi ceritanya adalah gue rasa sih ya kena dari orang mungkin di jalan atau apa, gue juga nggak tahu. Kayaknya kita udah sulit sih ya mau menerka-nerka nih terakhir ketemu siapa sama siapa atau apa, juga udah mulai nggak bisa lagi mikirnya karena ya namanya virus baru, jadi ada aja udah di luar semua juga udah pada kena. Dan di Belanda ini udah hampir balik ke new normal ya, jadi udah nggak diwajibin pakai masker lagi di bis gitu kan, udah nggak usah pakai masker lagi di dalam train, terus juga udah nggak usah lagi nunjukin bukti kamu vaksinasi atau booster gitu, terutama untuk orang yang mungkin memutuskan tidak ingin divaksin gitu. Mereka sekarang udah bisa bebas gerak-geriknya gitu. Tapi gue dan suami gue, kita berdua memang sudah 2 kali divaksin. Hanya yang namanya kena aja kan, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi pas kita kena itu ya udah kita bener-bener tepar guys, nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak nyangka kenanya tuh yang lumayan parah. Jadi gue mau share gejala awal yang gue rasakan ketika sebelum dites positif Omicron atau COVID-19. Gue itu berhari-hari mulai sakit tenggorokan, sakit kepala, terus pusing-pusing, udah sedikit bersin-bersin sih gitu ya. Terus udah mulai ngerasa nggak fit. Kan gue setiap hari itu keluar rumah kerja naik sepeda kebanyakannya. Biasanya kalau naik sepeda pagi-pagi itu gue fit gitu, gue semangat. Tapi waktu itu 3 minggu yang lalu tuh gue udah ngerasa kayak lemes gitu di jalan ya. Terus udah kayak pusing. Gue sih mikirnya memang mau flu, karena gue pribadi semenjak tinggal di Belanda tahun 2009 itu gue langganan flu winter, flu akhir tahun, flu bulan Januari, Februari. Gue mah bocah flu gitu loh, kayak anak kecil aja gitu kan. Nah ya gue pikir gue akan mengalami itu. Tapi ada hal lain yang gue rasakan. Sebelum gue dites positif, gue merasakan seharian tuh sakit kepala luar biasa. Jadi itu di tempat kerja, gue lagi kerja. Apalagi kerjaan gue kan physically ya teman-teman, bersih-bersihin rumah orang gitu kan, cleaning service gitu. Jadi kebayang gue lagi aktif begitu, kepala gue tuh kayak migrain, puter sampai ke belakang, itu sakit banget. Tapi gue masih bisa mengerjakan pekerjaan gue dengan baik, syukurnya gitu. Terus pas pulang ke rumah udah mulai gak enak. Dan kebetulan pas suami gue pulang kantor, dia bilang, kok aku juga sakit tenggorokan ya, dia bilang gitu. Nah aku bilang iya, aku juga sakit kepala. Terus kemarin juga udah mulai gak enak badan. Di situ aku mikirnya kita berdua kayaknya ada arah-arah ke kena nih mungkin ya. Ya udah, itu hari Selasa. Hari Rabunya gue masih berangkat kerja, itu udah mulai gak enak badan tapi gue masih tetap kerja gitu.
Cuman pas gue pulang gue masih santai gitu, masih nggak terlalu lemes-lemes atau bersin, tapi mulai sedikit nggak fit. Ternyata suami gue tidak pergi ke kantor, dia tepar tergeletak di tempat tidur, terus suaranya hilang. Terus gue tanya, kamu gimana, kenapa? Pas diukur panasnya hampir 40 derajat ya, kayaknya 39, berapa gue lupa. Terus kita berdua hari itu, oh enggak, dia duluan yang tes antigen, dia positif. Nah itu gue belum tes tuh karena sebelumnya kemarinnya udah sempet tes tapi negatif. Nah hari Rabu itu antigen, suami gue udah tepar gitu positif. Ya gue merasa nggak perlu lagi dites PCR, toh juga udah positif dan udah sakit juga orangnya gitu kan. Jadi ya masa bohong sih, kan nggak mungkin. Terus besok paginya hari Kamis gue tes, itu gue juga positif dan mulailah sakit tenggorokan itu mulai parah gitu. Terus ya kita berdua akhirnya isolasi di rumah gitu kan. Nah sempat banyak orang-orang atau teman-teman orang Indonesia gitu yang kasih share yang tenang aja, Omikron ini cuman sebentar kok, cuman 4 hari atau 5 hari juga sembuh, lewat lah. Ada juga yang bilang 10 hari juga lewat. Nah kebetulan kita berdua dapet yang lumayan parah. Jadi setelah gue mengalami sindrom yang sakit kepala, sakit tenggorokan kayak gitu, setelah hari-hari berikutnya tuh gue sakit tulang ya, aduh, jadi ototnya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu loh teman-teman, yang kayaknya beda kalau sakit otot abis fitness itu kan beda, kalau maksudnya bisa kita handle, tapi kalau ini tuh nggak enak banget ya, lagi tidur tuh kayak ditusuk-tusuk gitu, kayaknya sakit banget, jadinya bener-bener nggak enak dan ternyata parah. Nah kalau nyokap bilang gitu ya, ibu gue bilang gitu, kalau di Indonesia itu kan ada sistem Satgas Covid gitu. Jadi Satgas Covid itu orang yang ditempatkan di setiap perumahan atau lingkungan ya, dimana itu tempat orang-orang tinggal gitu kan, bertetanggaan gitu. Kalau ada yang kena Covid, mereka kerjasama kan, yang kasih makanan gitu buat tetangganya, terus kasih obat gitu. Terus ibu aku gitu ya, nyokap gue itu nanya, emangnya nggak ada satgas Covid ya di Belanda? Sampai ngakak dengernya. Ya guys, serius, karena mungkin gue itu kenanya berat ya, dan gue merasa kayaknya berat banget karena gue berdua sama suami gue tuh tepar. Jadi salah satu tuh mesti ada yang kuat ke dapur, minimal tuh bisa bikinin teh atau bikinin sesuatu, dan itu selalu gue gitu ya, karena dia udah tepar. Itu pun gue jalan juga udah sempoyongan. Terus kebetulan teman-teman yang tinggal satu kota tuh lagi nggak bisa diandalkan karena lagi pada keluar kota, jadi emang nggak ada yang bantu sama sekali, boro-boro. Guys, gue tuh sampai ya jalan ke dapur tuh tertatih-tatih gitu ya, udah lemes banget tapi lapar. Nah ini nih yang gue rasain, bedanya sama flu biasa, selagi kita kena COVID-19 tuh masih punya rasa nafsu makan yang besar, dan makannya tuh enak dan banyak banget, padahal badannya tuh lemes ya. Nah kalau flu biasa itu justru hilang penciuman dan malah kayak nggak pengen makan karena nggak bisa nyium. Kemarin justru nafsu makannya itu pol banget guys, kita makan banyak tapi badan tuh udah remuk, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu tuh ada kali sekitar 4 harian tuh sakit tulang, badan pusing, demam, dan itu jadinya tengah malam. Aduh nggak enak banget. Jadi nggak ada yang bantu, tapi untungnya kita bisa order apa sih kayak makanan supermarket online lah ya, kayak di Indonesia, dianterin paginya gitu, buah-buahan kita order yang penting-penting gitu, makanan yang sehat gitu kan, roti isiannya tuh yang sehat gitu. Nah terus setelah itu udah mulai agak hilang nih. Jadi biasanya kalau pas lagi parah, pas kena itu virusnya itu jam 8 malam aja tuh udah capek badan, udah pengen tidur lah, langsung tidur di kamar supaya besoknya tuh bangun gitu, sehat. Nah setelah 5 hari, 6 hari ngerasa enakan, kayaknya waktu itu suami gue tuh sembuh lebih dulu ya. Dia lebih ngerasa lebih enak badannya daripada gue, tapi kalau gue itu masih lemes sampai hari ke-10. Terus berganti menjadi flu normal yang biasa, yang bersin-bersin, hidungnya basah, ingusan segala. Setelah gejala yang tadinya sakit tenggorokan, batuk, terus pusing sakit tulang itu hilang, berganti menjadi flu yang normal gitu. Tapi suara itu hilang.
Jadi ada beberapa temen yang telepon itu sampai suara gue tuh udah keluar, gak keluar sama sekali. Akhirnya gue bilang sorry, gue nggak bisa ngomong terlalu banyak karena suaranya keluar. Nah kalau misalnya mungkin ada yang tanya, kira-kira kalau kena COVID-19 di Eropa gitu, lagi di Belanda, itu boleh ke rumah sakit nggak? Terus dikasih obat nggak? Terus dokter bilang apa gitu? Sejauh ini yang gue tahu kalau yang usianya muda ya, kayak remaja atau belum lanjut usia kayak yang 50 ya 60 tahun ke atas tuh, kalau kita telepon dokter sesakit apapun kita, itu pasti jawabannya nggak apa-apa katanya, istirahat aja karena akan sembuh sesuai dengan langkah-langkah perharinya gitu. Kecuali kalau yang udah lanjut usia atau usianya udah mulai beresiko, itu kayaknya kalau udah nggak kuat telepon dokter kayaknya bisa ya dijemput ambulan. Tapi kemarin tuh pas lagi gue ngerasa badan gue ngilu-ngilu sampai tulang, gue sempet telepon dokter. Itu pun nggak ngomong sama dokternya ya, sama asistennya aja. Kata asistennya memang begitu, kalau kena covid itu sakit otot, nyeri segala, kamu minum obat aja yang biasa kamu minum di rumah. Nah jadi kita nggak ya bukan dicuekin sih, mungkin memang peraturannya di Belanda tuh kayak begitu di Belanda. Jadi kalau nggak priority dan dianggap belum parah banget itu di rumah aja gitu. Terus nah kalau ada yang bertanya apa sih obatnya gitu kan, kalau di Belanda, kalau obat-obatan versi gue waktu kemarin kena COVID-19 gitu standar, mungkin sama kayak di Indonesia ya, kayak Panadol, paracetamol, painkiller gitu, penghilang rasa sakit, itu udah pasti ada. Terus vitamin C-nya itu gue yang 1000 mg. Gue punya yang tablet, punya juga yang oplos gitu, yang tablet apa, yang kayak redoxon gitu, yang celup gitu. Itu gue merasa lebih lebih ngaruh ke badan, mungkin karena kayak minuman gula itu kerasa, jadi badan yang lemes tuh langsung ada tenaga gitu. Terus obat batuk lokal yang ada di drugstore di Belanda, itu gue minum kayak sirup yang ada bahan madunya gitu. Nggak jauh kayaknya sih kalau gue bilang kayak orang yang kena covid di Indonesia, pasti seperti itu obatnya. Terus nih ada lagi andalan gue dari dulu, yaitu tidak lain adalah tolak angin. Nah ini tolak angin kalau lihat ya aku di endorse boleh dong. Pokoknya tolak angin itu ya menurut gue tuh obat yang sangat manjur, semanjur-manjurnya. Jadi pas gue mau tidur itu gue minum tolak angin ya guys. Terus udah gitu badan tuh anget banget, tenggorokan anget, ditambah lagi minuman-minuman jahe yang lain ya. Nah setelah dihitung-hitung tuh setelah 10 hari lewat udah selesai, terus juga udah dites, hasilnya itu ternyata masih positif. Jadi pas dites antigen hasilnya masih positif, tapi si garis merahnya tuh burem gitu, jadi nggak yang terang banget. Jadi mungkin artinya masih positif tapi udah mulai mau hilang kali gitu virusnya. Ya udah, gue masih nggak berani keluar rumah juga. Padahal sempet sih gue turun, tapi nggak jalan-jalan jauh ya, cuma sekitar belakang rumah gue untuk cari udara segar sama matahari. Tapi gue abis itu nggak nyampe 10 menit kayaknya gue naik lagi gitu ke rumah kita gitu. Nah setelah hari ke-11 itu gue tes antigen lagi, hasilnya negatif gitu kan. Terus badan juga udah rada enakan dan gue berani keluar rumah mau kerja. Gue tuh maksudnya tuh tadinya mau menggerakkan tubuh ya, naik tangga turun tangga, tapi capek sekali teman-teman. Ternyata bener apa yang orang-orang kasih info gitu ya ke gue. Orang yang abis sembuh dari COVID-19, terutama kalau gejalanya lumayan parah, itu recovernya lumayan lama. Bener juga kealaman sama gue itu semingguan itu hampir 2 minggu masih ngos-ngosan banget ya, jalan kaki sedikit aja itu nafas gue tuh yang kayak habis di treadmill tempat fitness gitu. Terus udah gitu naik tangga dikit tuh udah ngos-ngosan, cepet capek, bawaannya harus duduk dulu gitu. Jadi bener apa yang kata orang bilang, efeknya lumayan ada yang lama. Bahkan katanya ada yang namanya long covid itu sampai 2 bulanan lebih gitu, apa 6 bulan, tapi jangan sampai ya, jangan sampai gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Nah karena sedang masa recovery itu, gue juga nggak sempet bikin video lagi teman-teman, karena
emang bener-bener cepet capek, mikir juga susah gitu, kayaknya aduh mau ngapain tuh lemes gitu, akhirnya memang belum bikin video lagi gitu. Jadi hari ini gue cerita kenapa lama gak bikin video, yaitu karena mungkin sembuh dari COVID, ada recovery, beres-beres dulu, membuat badan berenergi lagi gitu kan. Terus juga meningkatkan imun sistem lagi dengan makan yang benar. Vitamin sih udah pasti ya, nggak pernah hilang dari list gitu. Vitamin, minuman sehat itu udah pasti. Dan hari ini puji syukur gitu ya, alhamdulillahnya badan tuh udah kembali normal. Dan masih ada rasa ketakutan sih temen-temen, kalau ke tempat-tempat rame itu gue masih sangat hati-hati dan nggak mau main-main masuk aja ke gedung yang crowded, orangnya itu berhimitan. Karena gue sering banget dengar cerita ada orang yang terinfeksi kembali walaupun gejalanya tuh ringan gitu, dan ya kalau bisa sih yang enggak gitu ya, gue nggak mau. Jadi gue sekarang lagi rajin minuman yang sehat, minum vitamin lagi, baca artikel gimana supaya orang tidak terinfeksi lagi, atau kapan biasanya orang yang udah kena COVID bisa terinfeksi lagi gitu kan. Jadi gue lagi rajin-rajin baca itu, dan pastinya belum berani ke tempat yang sangat banyak orang. Padahal gue udah pengen banget nge-gym nih, fitness, tapi gue gak berani karena kan di tempat fitness itu kan indoor, orangnya banyak. Dan seperti tadi yang gue bilang, di Belanda itu sekarang semua udah dibebasin. Orang yang vaksinasi ada masuk pasti, tapi ada juga yang gak vaksinasi tuh udah boleh masuk juga tanpa harus menunjukkan tanggung jawabnya mereka divaksin apa enggak. Ya gue berbicara seperti ini tidak ada maksud untuk kayak nuduh atau negatif, kayak takut banyak yang gak divaksin nanti gue kena apa, enggak. Cuman kan gue lumayan kena tuh yang parah kemarin, jadi gue mesti hati-hati kemanapun gue pergi sih, mau itu orang yang divaksin semua atau enggak. Menurut gue tuh udah gak ngaruh lagi ya. Jadi gue sekarang masih membatasi diri untuk gak sering-sering ngelayap nih. Padahal kan gue tuh gak ngelayap ya gitu kan. Aduh, gue tuh bener-bener deh emang udah kayak bocah, harus banget jalan-jalan, tapi sekarang kalem dulu. So guys, itu tadi update mengenai gue yang udah lama gak upload video karena sedang recovery setelah kena COVID-19 gitu kan. Jadi lagi nge-build, membangun sedikit demi sedikit energinya saat itu, jadi belum bisa aktif banget. Dan memang gue pengen share sama kalian gitu kan. Jadi hari ini sih syukur alhamdulillah udah sehat semuanya. Dan itulah tadi cerita pengalaman gue yang sempat kena virus COVID-19 barengan sama suami gue gitu di Belanda. Ya kita semua berdoa semoga semuanya sehat dan kalian bisa fit gitu kan. Karena kalau banyak orang yang bilang kapan ini pergi, kapan ini berakhir, menurut gue tidak ada, karena ini virus baru. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan, tenaga, fit gitu kan, imunnya hebat nih. Jadi kita bisa bertahan kalau kena virus itu. Jadi kita bisa handle dan bisa bersahabat dengan virus itu guys. So salam sehat. Oke guys, thanks for watching. Makasih banget udah nonton. Dan pastinya I'll see you guys in my next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam dari Mandy Mirasari dan di channelku yang bernama Mantu di Belanda. Bye bye.